Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kita dapat melewati satu minggu ini dengan penuh kecukupan. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita bersaat teduh. Amin. 1 Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Mari kita pujikan Amazing Grace. Tidak pernah membiarkan kami terhilang. Oleh anugerah-Mu bagi kami telah ditebus dan dibebaskan oleh darah-Mu yang kudus. Biarlah kasih-Mu yang tiada akhir itu dapat bertahta atas hidup kami. Amin. Chains are gone, I've been set free. God, my Savior, has ransomed me, and like a flood, His mercies reign, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me, and like a flood, His mercies reign.
pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ya, yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Oleh karena itu, turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Berilah hormat. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Engkau berikan kepada kami semua ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami dapat berkumpul pada pagi hari ini di tempat ini ya Tuhan, tanpa kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang masih belum hadir pada pagi hari ini, sertai mereka yang masih berada dalam perjalanan, supaya mereka bisa sampai di tempat ini dengan selamat ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan untuk ibadah ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, supaya ibadah ini dapat berjalan dengan lancar Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Shalom. Shalom. Amin, 1000 orang di sini. Hari ini adalah waktu kita untuk berkumpul dan juga bersatu untuk memuji Dia, amin. Oleh karena itu, mari kita agungkan Dia dan kita berikan kemuliaan hanya bagi Dia. Kita pujikan tiba saatnya. Kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku
suku dan bangsa berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Masih semangat muji Tuhan? Mari kita lanjutkan pujian kita dengan pujian Besar di Dalamku. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Musuh gemetar. Yesus
Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar, Yesus. Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Dengan tetap berdiri, mari kita mengakui iman percaya kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita saksikan persembahan pujian dari anak-anak pastori. Kepada anak-anak pastori, waktu dan tempat dipersilakan. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, mungkin saat ini kita sedang mengalami badai hidup yang sangat berat. Kita merasa ingin pergi, menghindar, bahkan meninggalkan Tuhan. Tapi percaya, Tuhan itu Tuhan yang setia. Dia adalah gunung batu kita, perisai kita, dan Dia adalah panji keselamatan kita. Mari kita bersama-sama berjalan bersama Tuhan untuk beriringan dan menghadapi badai hidup kita. Saat badai hidup menerpang, firman-Mu di dalamku, renungkan jiwaku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpang, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah barat yang kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan
Yesus selalu menopang. Bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun Kau tergoyahkan karena Yesus selalu menopang hidupku. Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ketiga. Begini firman Tuhan. Ia Tuhan bukit batuku, kubu tahananku, penyelamatku, Allahku, gunung batu, tempat aku berlindung, perisai tanduk keselamatan, kota benteng. Kaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Dan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun bukan bertahan karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun bukan bertahan karena Yesus selalu menopang. Bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita renungkan kembali hidup ini. Ternyata bahwa begitu banyak kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis mengalir dalam hidup kita. Di hadapannya, Tuhan itu yang paling mengenal kita, yang paling mengerti masing-masing dari kita. Mari kita katakan komitmen kita kepadanya bahwa kita akan tetap setia sampai akhir hidup kita. Kita pujikan Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku,
ini menjadikan doa dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Bila Tuhan menyelidiki setiap hidup kami, menyelidiki setiap hati kami, bahwa kami adalah benar-benar mencintai Engkau. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi dalam setiap kehidupan kami. Begitu banyak yang Tuhan telah kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Begitu banyak apa yang Tuhan telah lakukan dalam setiap kehidupan kami. Bahkan kami tidak bisa menghitungnya. Oleh sebab itu tidak ada satu kata kecuali hanyalah ucapan syukur kami dan kerinduan kami untuk terus datang ke dalam Tuhan, bersama-sama dengan Engkau, bersekutu di dalam Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah pujian kami menjadikan dupa yang berbaharum di hadapan Tuhan. Jika sebentar kami akan bersama-sama untuk melanjutkan pujian kami, melalui kesiapan hati kami, untuk kami menyediakan tempat di hati kami. Tuhan hadir melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu. Biarlah Engkau berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang hina ini, yang terbatas ini, sehingga seluruh jemaat Tuhan bisa menangkap isi hati Tuhan pada pagi hari ini, dan semuanya diberkati Tuhan. Oleh sebab itu jam pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menguasai ruangan ini, Tuhan yang menguasai ruangan hati kami, sehingga Tuhan berdaulat berbicara dalam setiap kehidupan kami. Tidak satu pun terlewatkan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan kemurahan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk bersekutu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam Bapak Ibu. Ya, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini untuk kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Mazmur pasalnya yang ke 139. Mazmur 139 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3 saya bacakan untuk Bapak Ibu. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Dikenal Tuhan, tema kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, menjadi sesuatu kebiasaan atau sering itu terjadi ketika ada pejabat presiden atau wakil presiden atau pejabat tinggi lainnya. Apa yang terjadi ketika ada momen terus kemudian diberikan kesempatan untuk foto bersama, itu seneng ya, seneng gitu, bisa foto dengan pejabat, dengan orang penting gitu ya. Padahal itu belum kenal. Ya kita sih kenal, beliaunya belum tentu kenal gitu. Tetapi orang sudah bangga, orang sudah seneng gitu. Bahkan fotonya itu menjadikan status di HP-nya gitu. Atau dicetak, dipasang di ruang tamu, ini saya berfoto dengan wakil presiden gitu. Itu sudah menjadi kebanggaan luar biasa. Padahal cuma foto tok. Belum dikenal itu. Ya kita sih pura-pura kenal, saya kenal ini dan sebagainya. Itu kan kebiasaan orang kita kayak gitu. Nah, baru berfoto saja dengan orang-orang yang punya kedudukan itu sudah menjadi kebanggaan. Tetapi kadang orang lupa, ya, karena orang lupa bahwa kita ini sebenarnya orang-orang yang khusus di hadapan Tuhan. Karena kita bukan hanya mengenal kepada pemimpin-pemimpin dunia, tetapi kita mengenal, bahkan dikenal oleh pribadi yang agung, pencipta langit dan bumi dengan segala isinya, yaitu Tuhan.
Dan pemazmur ini merupakan sesuatu ungkapan, ya, ungkapan dalam pribadi dari Raja Daud. Ini merupakan sesuatu kesaksian dalam kehidupannya, bagaimana bahwa Raja Daud dalam kedudukannya sebagai raja lebih tinggi daripada rakyat biasa tentunya. Namun Raja Daud mengakui bahwa kebanggaannya terhadap Tuhan begitu luar biasa. Dalam pemazmur yang lain dikatakan bahwa menyadari dalam kehidupannya bahwa Raja Daud ini adalah manusia yang biasa. Mazmur 8 dikatakan manusia biasa, manusia yang hina, tetapi dijadikan mulia oleh Tuhan. Jadi pengenalan ini adalah suatu pengenalan yang bersifat pribadi di hadapan Tuhan. Dan oleh sebab ini merupakan suatu cerminan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa sebenarnya pertumbuhan iman kita ini adalah sebenarnya tidak terpengaruh banyak dari kondisi gereja. Kadang-kadang orang melihat saat ini beribadah di mana ya? Seperti itu. Jemaatnya berapa? Dan ini menjadi tantangan gereja saat ini memang. Begitu yang lain menyediakan ini dan itu dengan segala fasilitasnya, tetapi kadang-kadang yang begitu sederhana mempengaruhi hidupnya. Sehingga ketika masuk dalam gereja atau kemudian dia bisa membandingkan ada gereja yang lebih baik, yang lebih mewah dan sebagainya, dia merasa terberkati di situ dan tidak terberkati di gerejanya. Ini merupakan suatu pengenalan yang salah. Karena pengenalan kepada Tuhan ini adalah sesuatu berbicara kepada yang pribadi, personal. Bahkan tanpa teman di sekeliling kita pun sebenarnya ini sangat mungkin bagi orang untuk bertumbuh ketika Tuhan itu bersama dalam kehidupannya. Tanpa orang lain pun, tanpa hamba Tuhan yang luar biasa pun sebenarnya bisa. Karena ini merupakan suatu ekspresi pengenalan kepada Tuhan. Dimulai dari apa? Dimulai dari kesadaran hidupnya. Siapa sih manusia yang begitu hina? Raja Daud aja yang raja, dia mengatakan bahwa hidupnya terbatas, hidupnya terhina. Gitu. Tetapi seringkali manusia, jemaat-jemaat Tuhan, itu memiliki tuntutan yang lebih. Ya, gara-gara ada masalah sedikit, percekcokan, biasa ya, clash di silang pendapat sesama majelis, itu juga bisa menjadi suatu persoalan. Kalau orang itu tanpa menyadari hidupnya. Seringkali dia menganggap tinggi, oh ini saya ini dan sebagainya. Tanpa menyadari dalam kehidupannya. Tetapi sebenarnya pengenalan kepada Tuhan berdasarkan atas kesadaran dalam kehidupannya. Siapa dirinya sebenarnya di hadapan Tuhan. Suatu manusia, makhluk yang sangat lemah. Yang tidak berdaya. Sama sekali. Oleh sebab itu membutuhkan Tuhan. Dan kemudian ketika melihat dan mengenal Tuhan, suatu pribadi yang agung, dia bisa mengakui dalam kehidupannya, mengambil sebuah keputusan bahwa Tuhanlah Maha Tahu, Tuhanlah mengenal dalam setiap kehidupannya. Seringkali orang kurang paham bahwa hidupnya adalah dikenal oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar. Kita dikenal oleh Tuhan. Sebenarnya bukan hanya dikenal, tetapi kita ini dikasihi oleh Tuhan. Dalam ayat yang pertama dikatakan bagaimana bahwa Tuhan itu mengenal dalam setiap kehidupan kita. Allah mengenal kita dengan sempurna. Melebihi orang terdekat sekalipun. Ya.
Ini Mas Daniel. Mas Daniel, berapa tahun menikah? Lupa. Ya. Pertanyaan yang pertama lupa. Pertanyaan yang kedua, berapa ukuran kaki istri? Nggak tahu kan? Loh, ini orang yang bersama-sama loh. Dalam satu rumah, setiap hari bertemu gitu. Berapa ukuran kakinya? Nggak tahu. Orang yang dekat dengan kita itu pun kadang-kadang nggak mengenal kita. Itu contoh yang kecil saja. Tetapi Tuhan jauh daripada kita. Tuhan mengenal semuanya dalam setiap kehidupan kita. Kata di dalam ayat yang pertama tadi dikatakan, Tuhan ini adalah sesuatu ungkapan yang pribadi, yaitu Raja Daud ini adalah suatu ungkapan yang pribadi menyebut Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Menyelidiki ini adalah meneliti sedemikian rupa seperti seorang penambang, ya, penambang emas. Ya, ketika dia mendulang, dia meneliti, oh ini batu, ini emas dan sebagainya, bisa melihat sampai yang kecil-kecil itu, butiran-butiran itu. Jadi menyelidiki secara hati-hati dan secara seksama tanpa terluput. Dan itu Tuhan. Tuhan mengenal kita secara sempurna. Dan inilah yang sebenarnya menjadikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Bahkan di saat tidak ada orang yang mau peduli dalam setiap kehidupan kita. Suatu saat nih ada seorang kaya. Orang itu mendengar bagaimana Tuhan Yesus pengen, kok rame-rame banget, sudah beritanya sudah terkenal banget tuh. Siapa tuh Tuhan itu? Kemudian orang ini berusaha sedemikian rupa untuk melihat ketika di tempatnya ada suatu tokoh, yaitu Tuhan Yesus berjalan, melewati jalan yang dilaluinya. Maka orang ini berusaha sedemikian rupa. Oleh karena orang ini pendek, maka orang ini berusaha bagaimana kerinduan hatinya, pengen melihat saja sesuatu yang telah didengar, pengen melihat seperti apa. Ini kayak kita kalau ketika ada kunjungan presiden, kemudian kita pengen di depan gitu, ternyata ada orang banyak, kita kemudian naik di loteng atau di apa supaya bisa melihat seperti itu. Nah, Zakheus juga demikian. Kemudian Zakheus berusaha dan naik pohon. Dan ketika Tuhan Yesus sampai di dekatnya, di mana Zakheus naik, maka Tuhan berbicara kepada saya, Zakheus, turunlah, hari ini juga aku harus mampir ke rumahmu. Siapa yang mengasih tahu bahwa namanya Zakheus? Tetapi itulah Tuhan. Ya. Di tengah-tengah ketidakmungkinan, yang penting dalam pribadi, dalam hatinya Zakheus mungkin, yang penting saya bisa melihat Tuhan saja sudah senang. Tetapi Tuhan tidak seperti itu, jauh melampaui daripada yang diharapkan Zakheus. Tuhan tidak hanya melihat Zakheus, Tuhan mengenal, bahkan menyebut namanya. Tuhan mengenal kehidupan kita, Bapak Ibu, bahkan di saat kita belum memperkenalkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan mengerti kesulitan kita, Tuhan mengerti keadaan kita, bahkan di saat kita belum berbicara kepada Tuhan. Itu hebatnya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi Raja Daud mengungkapkan bahwa ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Karena Raja Daud dikenal oleh pribadi penguasa, pencipta langit dan bumi. Sehingga seluruh hidupnya diberikan kepada Tuhan. Suatu penghargaan yang begitu luar biasa. Contoh yang lain. Kemarin saya ada pertemuan di Surabaya mengantar istri yang katanya akan dihadiri oleh wakil presiden. Ya, acara jam 9, jam 7 itu orang sudah kumpul, sudah banyak yang hadir. Ini baru wakil presiden yang datang. Jam 7 sudah datang
Harapannya apa? Ingin melihat wakil presiden. Ya. Walaupun Frank akhirnya tidak jadi hadir, ya tidak apa-apa. Tetapi orang sudah berusaha melihat, waduh, jam 7 sudah kumpul, sudah banyak. Apalagi Tuhan. Kalau kita sebenarnya bisa menyadari, mengenal sosok pribadi yang kita kenal adalah pencipta langit dan bumi, raja di atas segala raja. Bagaimana kita menyambut kehadiran Tuhan itu? Misalnya nih, ibadah jam 7 gitu. Jemaat biasanya datang jam berapa? 7:04. Itu di sana, di Mundus Sewu. Ibadah jam 9 gitu. Rata-rata ibadahnya ya jam 9:30, ada yang baru nyampe gitu. Kalau 1 kali 2 kali sih nggak masalah, karena ada insiden, mungkin ban bocor atau ada apa-apa. Tetapi kalau itu sudah berkali-kali dan menjadikan kebiasaan, itu merupakan suatu tanda tanya. Bagaimana penghargaan kita kepada Tuhan? Orang yang dikenal Tuhan, dia memiliki sifat menghargai Tuhan. Karena merupakan suatu kebanggaan kalau hidupnya dikenal oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bila kita akan belajar pada pagi hari ini bahwa ini merupakan sesuatu status yang begitu luar biasa, yang sekalipun manusia ini lemah, Raja Daud mengatakan, tetapi juga oleh karena kita mengenal Tuhan, dikenal Tuhan, maka kita menjadi mulia. Ini seperti kalau kita punya kenalan pejabat di dunia ini. Ya. Kalau punya kenalan Kapolres dan sebagainya, ada masalah, SIM atau apa, bisa langsung tanpa ujian. Itu sudah kami alami. Ketika ada Kapolresnya Kristen di Kabupaten Jombang, kasih fasilitas, ya, dipermudah untuk mencari SIM dan sebagainya. Ada sesuatu hasilnya. Nah, kalau kita dikenal oleh Tuhan, maka sebenarnya kita juga dimuliakan. Karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Sekalipun demikian, kita harus menyadari bahwa kalau kita ditinggikan saat ini, kita memiliki posisi ini, adalah itu oleh karena Tuhan. Itu seperti bulan dapat bercahaya oleh karena sinar dari matahari. Demikian juga dalam setiap kehidupan kita digambarkan bahwa saat ini kita bisa seperti ini. Kita dapat kemuliaan daripada Tuhan. Kita mendapatkan posisi di hadapan Tuhan, bukan oleh karena kita, tetapi oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, Allah mengenal kita secara sempurna. Allah menyelidiki sedemikian rupa sehingga tidak satu pun terlewatkan. Tidak satu pun tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan oleh sebab itu menjadi kehidupan kita bagaimana di hadapan Tuhan, bahwa tidak ada hal-hal yang harus kita tutupi. Percuma. Mungkin di hadapan manusia kita bisa munafik. Ya, kita bisa munafik. Manusia itu seringnya kalau ada pengawasan itu, waduh, bisa tertib. Ya. Misalnya di lampu merah gitu, tertulis terpasang CCTV seperti itu. Kalau lampu merah ya berhenti. Gitu. Tetapi kalau tidak ada CCTV-nya, bablas biasanya. Toleh, walaupun merah, kalau kosong ya bablas. Gitu. Ini kan berarti mereka melakukan itu karena ada pengawasan. Kalau tidak diawasi ya sudah. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan mengawasi semuanya. Tidak ada yang tersembunyi karena sempurna. Tuhan menyelidiki kita ini dengan sepenuhnya. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang perlu disembunyikan di hadapan Tuhan. Kelemahan kita, kekurangan kita, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan oleh sebab itu, pada
Pagi hari ini ayat yang pertama ini mengajarkan dalam kehidupan kita bagaimana kita harus terbuka di hadapan Tuhan. Orang yang saling mengenal ini adalah orang yang terbuka di hadapan Tuhan. Jujur atas segala kelemahan kita, jujur terhadap segala kekurangan kita. Jujur atas segala kesalahan kita di hadapan Tuhan tanpa harus ditutup-tutupi. Kemudian kata mengenal. Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Mengenal ini adalah kata yang sama dipakai bahwa Adam mengenal Hawa. Ini adalah berbicara hubungan yang spesial. Ini berbicara mengenai suatu hubungan. Dan perlu kita ketahui bahwa sesuatu yang penting dalam setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya adalah bukan berapa banyaknya kita datang ke gereja, tetapi seberapa erat hubungan kita dengan Tuhan. Karena ini akan sangat menentukan kita. Kalau orang hanya dilihat dari banyaknya kedatangan mereka ke gereja, aktifnya mereka ke gereja, tadi saya katakan itu bisa menipu. Tetapi kalau orang punya relasi yang dekat dengan Tuhan, hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka orang itu akan mendapatkan sesuatu kualitas yang akan lebih baik. Karena kemana kita berhubungan, itu akan menentukan kualitas dari kehidupan kita. Jadi Tuhan mengenal ini adalah hubungannya adalah bersifat pribadi. Karena ini digambarkan sebagai hubungan suami dan istri yang begitu erat. Ya. Yang tidak ada tedeng aling-alingnya. Suatu kehidupan yang digambarkan dengan hubungan rumah tangga. Dan itu dipakai oleh Tuhan. Tuhan mengenal dalam setiap kehidupan kita. Ya, secara manusia tadi sudah katakan bahwa manusia itu terbatas. Ya, kadang-kadang suami tidak begitu mengenal dengan istrinya. Tetapi nama tahu. Kadang-kadang juga ada suami yang lupa ulang tahunnya istrinya. Di sini nggak ada ya. Mas Daniel ingat ya, ulang tahun istri ya. Ingat, ya, itu yang penting. Tetapi Tuhan lebih daripada itu. Tuhan mengenal. Tuhan berusaha. Tuhan telah mengusahakan bahwa hubungan ini adalah hubungan yang sangat spesial. Digambarkan dengan hubungan suami istri. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa sebenarnya kalau hubungan suami istri itu bagaimana sih? Ya. Sebenarnya istri itu nggak perlu minta uang kalau butuh belanja, belanjaan habis. Ya kalau suaminya punya, sebenarnya nggak perlu minta. Ataukah ada yang minta terlebih dahulu baru dikasih gitu? Kan enggak. Yang namanya suami itu mengerti akan kebutuhan istrinya. Itu. Misalnya itu ada suatu peristiwa misalnya, ya, suaminya bikin kejutan terhadap istri. Karena suami melihat sepatu kepunyaan istrinya itu sobek. Kemudian tanpa minta, kemudian suami itu membelikannya. Kemudian secara tiba-tiba diberikan, sayangku, ini loh, ku berikan sepatu. Kemudian dibuka, pas, waduh, kok kamu tahu? Gitu. Kadang-kadang gitu. Kok kamu tahu ya? Ya tahulah, saya suamimu, kayak gitu. Nah, hubungan yang begitu indah, hubungan yang begitu mesra, yang tanpa tedeng aling-aling, ini adalah gambaran umat percaya dengan Tuhan. Sebenarnya tanpa kita doa puasa 30 hari 30 malam pun sebenarnya Tuhan tahu kok pergumulan kita. Kan seringkali ada sesuatu hal yang salah, ya. Dia pikir dengan doa dan puasa maka akan mengabulkan semuanya, belum tentu. Belum tentu.
Karena kadang-kadang kita harus menyadari bahwa yang kita kenal ini adalah mengetahui lebih daripada apa yang kita pahami dalam kehidupan kita. Karena kadang manusia itu tidak mengenal dirinya sendiri. Satu contoh, ya, orang berangan-angan, andai kata saya ini punya penghasilan yang lebih, maka saya akan senang, gitu. Benar? Apa benar ketika mendapatkan penghasilannya lebih akan senang? Oh, ternyata tidak. Begitu mendapatkan penghasilannya lebih, ternyata banyak masalah yang ruwet, gitu. Banyak masalah yang ruwet. Oh, orang mengandai-andaikan, wah ini saya akan bahagia tuh kalau saya mendapatkan istri yang cantik, gitu. Itu jaminan nanti kalau mendapatkan istri yang cantik bahagia? Belum tentu juga. Banyak yang orang yang mendapatkan istri cantik itu justru masuk dalam neraka. Karena istri cantik itu biayanya mahal. Biayanya mahal. Ya toh perlu perawatan, skincare dan sebagainya. Tidak seperti yang dibayangkan. Terbukti bahwa kita sebenarnya tidak mengenal diri kita sendiri. Tetapi Allah jauh mengenal kita. Dan oleh sebab itu Rasul Paulus, pengalaman Rasul Paulus, aku berdoa 3 kali agar duri dalam dagingnya itu diluputkan daripada Tuhan. Tuhan menyembuhkan segala kelemahannya. Tuhan menghilangkan segala kelemahannya. Tapi Tuhan berbicara, kiranya kasih karunia aku cukup bagimu. Tentang doa 3 kali yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu tidak dikabulkan oleh Tuhan. Karena Tuhan lebih mengenal Rasul Paulus. Dan ini harus kita pahami dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana bahwa Tuhan jauh mengenal kita, melebihi kita. Dan oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Ya pasrah di hadapan Tuhan. Nurut apa yang dilakukan Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, itu yang terbaik loh Bapak Ibu. Apapun itu. Bahwa yang terjadi saat ini dalam kehidupan kita ini adalah sesuatu yang terbaik. Menurut Tuhan. Bukan menurut keinginan kita. Karena keinginan kita hanya sampai di sini, esoknya kita tidak mengetahuinya. Dan oleh sebab itu kita harus memahami akan hal ini. Betapa hebatnya Tuhan, kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan mengenal kita. Bahkan Tuhan memperhatikan kita, memperdulikan kita. Seperti suami sayang terhadap istrinya. Dan kemudian ayat yang kedua dikatakan, bagaimana Tuhan mengenal kita ini adalah Tuhan mengenal seluruh aktivitas kita. Ayat bacaan, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Tuhan mengenal seluruh aktivitas kita, baik yang kita lakukan dan apa yang kita pikirkan. Kalau suami istri kan kadang-kadang kita tahu aktivitasnya, tetapi apa yang dipikirkan tidak tahu. Ya, tidak tahu. Tetapi Tuhan mengetahuinya. Bahkan digambar secara literal, Tuhan tahu ketika kita duduk, ketika kita berdiri. Sampai detail seperti itu. Ya. Mohon maaf Pak Arthur sama Bu Arthur. Pak Arthur tak mengetahui aktivitas Ibu Arthur. Ya. Pak Arthur pernah menghitung berapa Bu Arthur duduk dan berdiri? Enggak tahu. Hal-hal yang bagi kita itu enggak penting sebenarnya. Itu kan enggak penting ya. Mosok duduk aja dihitung. Kalau makan mungkin bisa kita hitung. Wah, ini istriku makan 3 kali ini. Mau keempatnya itu bisa kita ketahui. Tetapi aktivitas yang bagi kita enggak penting, itu sebenarnya kita enggak perhatikan. Dan Tuhan memperhatikan itu. Baik kita duduk, baik kita berdiri, seluruh aktivitas kita, bahkan di dalam pikiran pun Tuhan melihat, Tuhan mengetahuinya itu. Pengenalan Tuhan kepada kita itu sampai dalam kayak gitu Bapak Ibu. Dan oleh sebab itu ini membuka ruang dalam setiap kehidupan kita ini, bahwa ketika Tuhan peduli sampai yang tidak penting dalam setiap kehidupan bagi kita itu tidak penting. Di dalam Matius dikatakan bahwa sehelai rambut pun Tuhan tahu. Rambut di kepalamu pun Tuhan tahu jumlahnya.
Kita nggak pernah menghitung rambut kita. Kita nggak pernah menghitung berapa yang jatuh. Tetapi Tuhan mengetahuinya. Itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Hal yang tidak penting, hal-hal yang bagi kita itu sepele, itu Tuhan sampai memperhatikan sedemikian itu. Oh, kadang-kadang kita harus sadar akan hal ini. Tuhan memperhatikan sampai sejauh itu. Kita di gereja itu ngapain, Tuhan tahu. Banyak membaca HP, melihat HP, atau kita sungguh-sungguh ibadah, itu Tuhan tahu. Sampai detail seperti itu. Kita ini ngalamun, ngambiang, atau kita memuji Tuhan, Tuhan mengetahuinya itu. Karena Tuhan mengenal kita begitu luar biasa. Dan oleh sebab itu dibutuhkan bagaimana kualitas karakter kita, bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Bagi orang-orang yang melakukan dosa, ini menjadikan peringatan dalam setiap kehidupan kita bahwa tidak ada kesalahan sedikit pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Baik sikap kita di hadapan Tuhan, semua akan terlihat oleh Tuhan. Tetapi bagi orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan, kita sangat bersyukur bahwa semua ternyata dilihat oleh Tuhan. Semua diperhitungkan di hadapan Tuhan. Bahkan di saat kita tidur pun, Tuhan melihat itu. Tuhan mengetahui itu sampai sedetail itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu, saat ini apa yang menjadi persoalan kita? Apa yang menjadi permasalahan dalam setiap kehidupan kita? Mungkin kadang-kadang ada hal-hal yang sepele, yang kecil, ya, yang mungkin kita sudah lupa. Tetapi Tuhan memperhatikan itu dalam setiap kehidupan kita. Kekurangan kita, kelemahan kita, Tuhan tahu. Dan Tuhan memperhatikan itu dalam setiap kehidupan kita. Bahkan di saat istri tidak memperdulikan itu, di saat suami tidak memperdulikan itu, maka Tuhan mengetahui akan hal itu dalam setiap kehidupan kita. Sampai hal yang kecil pun, sampai hal yang sepele pun, Tuhan melihat itu. Tuhan mengenal dalam setiap kehidupan kita. Tuhan mengenal siapa kita. Tuhan mengenal apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan mengenal, mengetahui apa yang menjadi kelemahan-kelemahan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah ada pribadi yang lain yang seperti Tuhan ini? Tidak ada. Dan itu ada dalam setiap kehidupan kita. Dan oleh sebab itu kalau kita menyadari akan hal ini, begitu besarnya kasih setia Tuhan. Tadi sudah saya katakan, dalam keterbatasan kita bisa mensyukuri akan apa yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga tidak ada kata-kata lagi yang mengatakan, oh saya di gereja ini tidak mendapatkan berkat. Oh saya di tempat ini tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Itu bukan karena Tuhan, tetapi oleh karena respon dalam kehidupannya yang salah. Karena Tuhan sungguh-sungguh melihat hati kita, hidup kita sampai begitu detailnya. Sampai begitu detailnya. Dan oleh sebab itu kalau kita melihat, kita mengetahui, kita menyadari bahwa Tuhan itu mengetahui sampai yang begitu detail dalam kehidupan kita, maka tidak ada kata yang harus kita berikan kepada Tuhan, yaitu kecuali hanya kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sepenuhnya dalam setiap kehidupan kita. Dalam pekerjaan, dalam karir, dalam pendidikan, dalam perjodohan, ya, dalam masa depan, dalam kehidupan di hari yang tua, kita mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan mengetahui kita, Tuhan mengenal kita, Tuhan mengasihi kita. Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu ayat yang ketiga dikatakan, Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumkan. Langkah demi langkah dalam setiap kehidupan orang-orang percaya, Tuhan mengetahuinya. Bahkan Tuhan telah merencanakan, Tuhan telah menyediakannya bagi
semua orang-orang yang dikasihi dan dikenal oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan seluruh perjalanan kita, ya, seluruh aktivitas kita, seluruh proses kehidupan kita, Tuhan melihatnya dan Tuhan sudah menyediakan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa penyertaan Tuhan yang begitu hebat, begitu luar biasa, itu diberikan dalam setiap kehidupan kita. Bukan hanya pengalaman Raja Daud, bagaimana Raja Daud menyadari bahwa hidupnya benar-benar disertai oleh Tuhan. Siapa Raja Daud? Kehidupannya dalam kepribadiannya sebagai raja, namun juga banyak kelemahannya. Ada kesalahan yang diperbuatnya, ada dosa yang dilakukannya juga. Tetapi tidak berhenti di situ. Ada pertobatan dalam kehidupannya dan hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga Raja Daud menyadari tanpa penyertaan Tuhan, maka semuanya akan sia-sia. Tanpa penyertaan Tuhan maka tidak akan bisa. Demikian juga ketika bangsa Israel dalam seluruh perjalanannya tanpa penyertaan Tuhan pun tidak bisa. Demikian juga dalam setiap kehidupan kita, ketika Tuhan mengenal dalam setiap kehidupan kita, Tuhan mengasihi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak terbatas, tidak sampai di situ saja, tetapi Tuhan menyertai dalam setiap kehidupan kita. Penyertaan ini bukan hanya slogan biasa, tetapi ini merupakan sesuatu tindakan nyata yang dilakukan oleh Tuhan, yang pada waktu itu dirasakan, dialami oleh Raja Daud, dan pada pagi hari ini diperuntukkan kepada kita, orang-orang yang percaya dalam setiap kehidupan kita. Ingat, Tuhan menyiapkan jalan di hadapan kita. Tuhan telah mempersiapkan jalan yang terbaik untuk kita lalui. Ingat, hubungan tadi adalah, ini merupakan satu hubungan yang digambarkan adalah hubungan suami dan istri. Merupakan hubungan yang terus menerus. Merupakan satu hubungan yang tidak terpisahkan. Ini seperti pernikahan Kristen yang kita yakini sampai saat ini, bahwa pernikahan Kristen adalah satu hubungan satu untuk selamanya sampai maut memisahkannya. Karena ini merupakan sesuatu gambaran dari kasih Kristus dalam setiap kehidupan kita. Tuhan setia. Dan Tuhan ingin membangun relasi, membangun hubungan saat ini sampai selama-lamanya. Tidak cukup kita bergereja satu hari, tidak cukup kita beribadah satu kali, tetapi kita harus membangunnya terus-menerus, terus-menerus. Kadang-kadang kita mendengar kesaksian orang bangga begitu, kesaksian masa lalu. Oh, dulu ini saya pelayanan di ini. Tapi itu dulu. Oh, dulu ini saya ini setia kepada Tuhan. Dulu saya ini mendukung pekerjaan Tuhan. Dulu. Tetapi apakah saat ini masih seperti itu? Ataukah berhenti di waktu yang lampau? Atau terus berjalan? Kekristenan mengajarkan dalam setiap kehidupan kita bahwa hubungan ini adalah hubungan yang terus menerus. Hari ini setia, besok setia, sampai selama-lamanya tetap setia mengiring Tuhan. Karena tidak ada alasan bagi kita untuk tidak setia. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan bahwa gambaran ini, bahwa ketika Tuhan mengenal dalam setiap kehidupan kita, ini bahwa digambarkan bahwa Tuhan selalu menyertai. Ini adalah Tuhan selalu bersama-sama, bukan hanya sekedar bersama-sama saja, tetapi Tuhan menyiapkan semuanya bagi kita. Tuhan mengerjakannya bagi kita. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu? Bahwa di saat kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, di hari tua nanti kita bagaimana, tetapi Tuhan sudah mengerjakannya. Tuhan telah menyiapkannya.
Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Mungkin suatu saat kita diizinkan mengalami kesendirian di dunia ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah punya istri, punya suami, ya, suatu saat nanti juga akan ditinggal salah satunya. Merasa sendiri, tetapi ketahuilah bahwa sebenarnya kita tidak sepenuhnya sendiri. Karena ada Tuhan yang menyertai. Ada Tuhan yang senantiasa bersama-sama. Ada Tuhan yang tetap menolong. Baik ada pasangan maupun tidak ada pasangan, kasih setia Tuhan tetap utuh. Tetap berjalan. Tetap berjalan. Oleh sebab itu jangan khawatir akan hidup kita. Bagi anak-anak remaja, jangan khawatir akan jodoh. Jangan khawatir akan pekerjaan. Ya. Ada berapa banyak yang masih sendiri, belum punya pasangan? Banyak ya. Jangan khawatir. Ya mungkin cara dunia susah. Apalagi yang wanita. Menjadi kendala juga di desa-desa, di daerah-daerah. Susah kalau jadi orang Kristen. Nikahnya lama, nggak dapat jodoh. Ya, sebenarnya sih bukan susah. Ya mungkin nggak sabar saja atas rencana Tuhan dalam kehidupannya. Yang jelas saya yakin, seyakin-yakinnya, asal saja kita tetap bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan sudah mempersiapkan semuanya bagi setiap kehidupan kita. Yang pria-pria jangan khawatir tidak kebagian. Demikian juga yang wanita, yang jangan khawatir bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan pasti ada pasangannya. Kecuali kalau kita pilih-pilih ya enggak tahu, kita punya target yang enggak tahu. Tetapi dalam hal ini, percayakan semuanya kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Mengapa? Tuhan mengenal kita. Tuhan mengetahui apa yang kita inginkan. Tuhan mengetahui apa yang kita butuhkan. Tuhan mengerti apa yang kita perlukan. Bahkan sebelum kita berpikir pun, Tuhan sudah menyediakan dalam setiap kehidupan kita. Sudah diatur sedemikian rupa. Sudah ditata sedemikian rupa. Tinggal menjadi tanggung jawab kita saat ini. Tuhan sudah menyiapkan semuanya. Tanggung jawab kita adalah bagaimana, apakah kita tetap setia, taat di hadapan Tuhan, ataukah kita berusaha untuk menjauh daripada Tuhan. Ingat, pemberitaan firman Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan, kalau Tuhan begitu mengenal dalam setiap kehidupan kita, begitu mengerti dalam setiap kehidupan kita, bahkan bukan hanya mengenal dan mengerti, Tuhan mengasihi dalam setiap kehidupan kita, yang telah dibuktikan oleh Raja Daud dan tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Dan beberapa anak-anak Tuhan saya yakin sudah mengalami penyertaan Tuhan itu. Dan yakinlah kalau sampai saat ini kita ada, ini oleh karena penyertaan Tuhan. Dan oleh karena kita saat ini sadar bahwa semua oleh karena penyertaan Tuhan, hari-hari berikutnya, waktu-waktu selanjutnya, tahun-tahun yang akan datang adalah tahun yang sama, di mana bahwa kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan tidak berubah, kekal sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Kiranya kita bersyukur kepada Tuhan, karena kita adalah pribadi yang dikenal dan dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami bersyukur atas firman-Mu yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Kami sadar kami yang hina, kami yang tidak berdaya, kami yang penuh dengan keterbatasan. Namun Tuhan, angkat kami, sehingga kami Engkau jadikan ciptaan yang lebih tinggi daripada ciptaan-ciptaan-Mu yang lain. Bahkan Engkau dudukkan kami di samping-Mu Tuhan, supaya
kehidupan kami senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Boleh merasakan akan kasih Tuhan, akan pengenalan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Karena bukan kami yang mengenal Engkau, tetapi Engkau terlebih dahulu mengenal dalam setiap kehidupan kami. Dahulu sebab itu kami menghargai Engkau, kami menghargai kasih-Mu, kami menghargai cinta-Mu Tuhan. Kami menghormati Engkau dalam setiap kehidupan kami. Ajari kami untuk kami terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tertutupkan. Sehingga kami terus terang di hadapan Tuhan dengan segala kelemahan kami. Dan ajari kehidupan kami untuk kami tetap percaya kepada Tuhan. Menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena Tuhan mengetahui secara detail dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah kami tetap taat kepada Tuhan. Karena Tuhan menyertai kami. Dan Tuhan telah menyiapkan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah kami seturut dengan mau-Mu Tuhan. Karena kami tidak mengenal akan masa depan kami sendiri. Kami tidak mengetahui akan langkah-langkah kami sendiri. Hanya Tuhanlah yang mengetahuinya dalam setiap kehidupan kami. Dan oleh sebab itu kami hanya taat kemanapun Engkau bawa. Apapun yang Kau izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami hanya menerima dengan segala ucapan syukur kami. Karena yang Engkau berikan adalah yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi biarlah kuasa Roh Kudus sebagai guru agung kami yang akan memeteraikan setiap kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu tidak berhenti di sini saja. Tetapi firman-Mu akan bertumbuh dalam setiap kehidupan kami. Menjadi berkat, menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga tanpa terkecuali semua yang hadir bisa merasakan anugerah Tuhan, kasih Tuhan. Karena kami adalah pribadi yang dikenal oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, ini yang bisa kami sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa sebelum persembahan diedarkan. Allah Bapa kami yang baik, Engkau pemilik segala sesuatu. Engkau selalu memelihara kami setiap hari, sehingga kami sampai hari ini tetap hidup di dalam pemeliharaan Tuhan yang kudus. Kami tahu bahwa Tuhan memberkati kami setiap hari dengan kecukupan. Kami tahu rahmat-Mu tidak pernah berhenti mengalir di hidup kami. Kalau sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kepada Engkau, biarlah persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan. Kami memberikan dengan rela hati dan tulus hati. Kami tahu yang kami berikan terlalu sedikit. Engkau yang terlalu banyak memberikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Berkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Jemaat kami persilakan bangkit berdiri. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sepanjang hidup diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati.
Terima kasih ya Tuhan, biarlah persembahan kami ini sampai di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa hidup kami setiap hari Engkau yang memberkati, Engkau yang memberi hidup, Engkau yang memberi kami makan, Engkau yang memberikan perlindungan, Engkau yang memberi kesehatan. Segala sesuatu yang melekat di dalam hidup kami, ini adalah pemberian dari Tuhan. Kami tahu bahwa hidup di dalam Kristus adalah hidup di dalam berkat. Kami tahu setiap hari kami menikmati berkat Tuhan. Untuk ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau selalu baik buat kami. Pagi ini Engkau mengingatkan kepada kami, supaya kami menyelidiki hati kami, menyelidiki hidup kami. Apakah kami layak di hadapan Tuhan? Apakah kami benar di hadapan Tuhan? Apakah kami sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Kami tahu Tuhan, kami masih jauh dari layak, jauh dari benar, jauh dari apa yang Engkau harapkan. Ampunilah kami Tuhan, kami tahu keterbatasan kami tahu kelemahan kami. Kiranya Tuhan mengampuni kami. Kami bawa seluruh jemaat-Mu pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, menguatkan supaya jemaat hidupnya tetap terpelihara di dalam kasih Tuhan. Hidupnya selalu mengingat kasih Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Kami tahu hidup di dalam pimpinan Tuhan, hidup di dalam pimpinan Tuhan kami mengalami pertolongan setiap hari. Ajarkan kami bahwa kami tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan sedikit pun. Tuhan selalu bersama kami dimanapun kami berada. Kami tahu juga mata Tuhan selalu tertuju kepada kami. Apa yang kami lakukan Engkau tahu, apa yang kami kerjakan Engkau tahu, apa yang tersimpan di dalam hati kami Engkau tahu. Mungkin Tuhan mengetahui segala sesuatu yang kami sembunyikan. Mungkin kebusukan hati kami, keangkuhan kami, kesombongan kami, kemalasan kami. Untuk ini Tuhan kami mohon pengampunan segala yang tersembunyi pada hari ini. Kami menyerahkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu kami buang dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan sendiri setiap hari memimpin kami dan mengingatkan kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga kami bisa melakukan hidup ini bersama Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan pada kesempatan hari ini seluruh hamba-hamba-Mu di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati. Kami juga menyerahkan Tuhan, para pengurus di tempat ini, kiranya Tuhan memberkati. Baik, gembala jemaat, para majelis, juga para pelayan Tuhan yang ada di tempat ini, hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang di pos-pos PI yang dinaungi gereja ini, kiranya Tuhan memberkati dengan kecukupan, dengan kesehatan, dengan sukacita, dengan semangat yang baru, supaya pelayanan seluruh jemaat, seluruh hamba-hamba-Mu ini Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan pemeliharaan seluruh jemaat, baik yang ada di Jemur Sari ini maupun di pos-pos PI yang ada ke dalam tangan Tuhan. Di masa krisis ekonomi ini Tuhan kami bawa seluruh jemaat-Mu supaya tetap Tuhan memberikan kekuatan yang baru, memberikan jalan keluar, memberikan sukacita, memberikan harapan supaya semuanya terpelihara di dalam kasih Tuhan. Engkau yang bertanggung jawab Tuhan atas semuanya. Karena iman jemaat-Mu tertuju kepada Engkau. Engkau tidak pernah meninggalkan jemaat-Mu Tuhan. Peliharalah mereka semuanya, supaya mereka hidup di dalam kecukupan, supaya hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Yang sakit kiranya Tuhan jamah, Tuhan kuatkan kembali. Yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan jamah Tuhan, supaya tetap imannya tertuju kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan sukacita setiap hari. Demikian juga Tuhan yang mengalami pergumulan besar di dalam hidupnya di masa krisis ini Tuhan. Mungkin karena pekerjaannya, karena usahanya yang mengalami kelesuan, karena rumah tangganya, karena masa depannya, karena biaya sekolah anak-anaknya. Kami mohon kiranya Tuhan menolong mereka.
menolong seluruh jemaat-Mu supaya jemaat-Mu hidup cukup terpelihara. Tuhan membela jemaat-Mu, Tuhan menguatkan jemaat-Mu supaya tidak putus asa. Karena di dalam Tuhan ada pertolongan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga bangsa negara kami Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan, Indonesia sekarang ini membutuhkan Tuhan. Ada banyak gejolak terjadi, ada banyak penyimpangan kewenangan dilakukan oleh pejabat-pejabat tertentu, sehingga mencemarkan negeri ini, sehingga keadilan diperjualbelikan. Untuk ini Tuhan kami menyerahkan supaya negeri ini tetap Engkau kendalikan. Kiranya para pemimpin yang Tuhan pilih benar-benar takut akan Tuhan, memberikan jalan keluar yang terbaik, berikan keberanian untuk bertindak, berikan ketegasan di dalam memimpin. Biarlah pemimpin yang terpilih Tuhan untuk bisa mengasihi, untuk bisa memikirkan rakyat, dan mereka takut akan Tuhan. Tentang keadaan ekonomi Tuhan, melemahnya rupiah terhadap mata uang asing, harga-harga yang melambung, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan turun tangan menolong bangsa ini supaya tidak semakin terpuruk. Kiranya Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan sidang sinode Gereja Esa Al-Masih Jemur Sari, Gereja Esa Al-Masih se-Indonesia yang akan diadakan di Hotel Haris Surabaya pada 28 sampai 30 Juli mendatang ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan di masa krisis ini gereja terpengaruh, gereja menjadi terdampak karena jemaat banyak yang mengalami krisis ekonomi juga. Tuhan tolong supaya sidang sinode kali ini Tuhan turun langsung menolong supaya sidang ini menghasilkan sesuatu yang besar, supaya Gereja Esa masih bangkit menjadi alat Tuhan untuk memberitakan keselamatan kepada bangsa Indonesia ataupun dimanapun berada. Tuhan berkati Tuhan, semua utusan yang ada dengan hikmat Tuhan. Tuhan berikan ketertiban di dalam sidang, supaya sidang ini tidak memboroskan dana, tapi menghasilkan sesuatu yang berharga yang bisa dikerjakan oleh seluruh jemaat Gereja Esa Al-Masih, baik yang di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang percaya Tuhan akan menolong seluruh jemaat-Mu hari ini, supaya jemaat-Mu tetap hidup sejahtera di dalam kasih Tuhan yang luar biasa baiknya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Demikian, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bapa
Silakan duduk dan doa teduh.